Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat suaranya Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, begitu. Harus selalu semangat ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Baik. Sebelumnya, Ibu mau kalian on cam dulu yuk sebentar. Oke, Mas Yudi bisa on cam. Mbak Winda. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk presensi sudah Ibu tautkan di room chat, silakan bisa diisi setelah 10 menit kita pembelajaran dimulai dan akan berakhir saat pembelajaran selesai. Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang bisa menjawab? Saya masih ingat, Bu. Ya, silakan Mbak Nala. Seingat saya itu mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Baik, bagus sekali Mbak Nala, benar. Jadi kita sudah mengetahui apa itu interaksi sosial. Pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan membutuhkan interaksi. Di dalam interaksi sosial ini pasti akan memerlukan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan seperti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oleh karena itu, Ibu ingin menambah semangat kalian dengan games nih. Sebentar akan Ibu share screen kan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu mau kalian cari perbedaan dari kedua gambar ini. Siapa yang tahu perbedaan antara kedua gambar ini? Silakan bisa tunjuk tangan atau langsung menjawab. Ayo, perhatikan baik-baik. Ya, apa coba perbedaannya? Itu di jendelanya itu yang gambar pertama ada Monas, yang satunya Paris. Ya, benar sekali. Ada lagi yang tahu perbedaannya? Saya, Bu. Ya, silakan salah satu. Itu di gambar pertamanya kaos kakinya warnanya krem, yang kedua warnanya oranye. Oke, bagus sekali. Satu lagi nih, ada perbedaannya. Siapa yang bisa menjawab? Ibu. Apa? Siapa tadi? Saya, Ibu. Ya, apa ya perbedaannya? Ada dua gambar, yaitu yang kiri itu bunga matahari dan yang kanan itu bunga tulip, Ibu. Ya, bagus sekali. Jadi kalian hari ini fresh dan fokus ya dalam belajar. Nah, untuk menambah semangat lagi, Ibu akan tayangkan video. Silakan simak baik-baik ya. Udah kelihatan? Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ibu. Bentar, Ibu hidupkan audionya dahulu. Silakan simak baik-baik dan silakan kalian catat hal-hal yang penting ya. Bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Pemalang, Jawa Tengah, sejumlah pedagang eceran menyerbu SPBU.
Senin malam, warga yang didominasi pedagang BBM eceran wilayah Pantura memadati stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Karangmoncol, Pemalang, Jawa Tengah. Mereka yang mengaku berasal dari luar Pemalang rela menempuh jarak jauh akibat kehabisan stok di daerah asal. Sementara yang hanya di sini, yang ada hanya di sini. Pantura habis semua itu? Pantura habis. Masa tadi dari sana? Dari Tegal. Dari Tegal? Iya, ini negara. Dari Jatinegara. Ini dari Jatinegara dari Tegal ke Pemalang ini khusus untuk cari premium berarti, Pak? Iya, Pak. Selain antrian panjang pembeli dengan jerigen, antrian mengular juga terjadi pada pembelian premium pengendara sepeda motor. SPBU setempat belum membatasi pembelian meski persediaan BBM di Pemalang mulai langka. Sudah 1 pekan sedikitnya 3 stasiun pengisian bahan bakar umum di sepanjang Jalan Raya Serang hingga Cilegon, Banten kehabisan stok premium. Namun BBM jenis solar dan Pertamax masih tersedia meski jumlahnya terbatas. Sejumlah pengendara kebingungan sehingga tak sedikit yang terpaksa beralih ke Pertamax. Pertamax. Premiumnya kenapa di sini? Habis. Nah, terus gimana? Ngisi Pertamax gimana? Keberatan nggak? Beratan. Iya. Tadi ngisi berapa itu? 7.000. Kelangkaan BBM khususnya premium diakui pengelola SPBU disebabkan pembatasan pengiriman dari Pertamina. Terpaksa pakainya Pertamax. Katanya sih dibatasin. Setiap pengisian itu paling jatahnya 8 KL doang sih. Pengisiannya cuma dikasih 8 KL. Biasanya kan kita dapat losingan itu boleh sampai 16, sampai 24. Sejak Minggu siang, hampir seluruh SPBU di Kota Padang tidak menjual solar dan premium. Akibatnya stok yang tersisa seperti Pertamax menjadi rebutan pengendara yang rela antre berjam-jam. Pertamina yang nganter cuma penjualan. Penjualan? Ini udah berapa hari ini nggak masuk, Pak? Itu hari kedua nggak masuk. Hari kedua nggak masuk. Kelangkaan BBM yang hampir merata ini diakui menyusahkan pengendara khususnya supir truk. Jam 8 pagi. Ini mau bawa barang mana ini, Pak? Bengkulu. Ini susah jadinya tuh gimana tadi, Pak? Susah nerima lagi antrian. Sudah berapa? Kosong pembensin yang kosong. Sebelum pembatasan diberlakukan, setiap SPBU mendapat pasokan hingga 15 km BBM per hari. Diperkirakan pembatasan penjualan akan berlangsung hingga Desember nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, setelah menonton video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Andi. Itu kan contoh kelangkaannya mungkin udah agak lama. Nah, untuk contoh kelangkaan di masa pandemi COVID sekarang ini apa aja ya, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mas Andi. Jadi kelangkaan saat ini di masa pandemi ini banyak sekali, contohnya yaitu ada kelangkaan masker, obat-obatan, tabung oksigen. Pada awal pandemi ini memang masker itu sangat dibutuhkan dan banyak sekali yang ingin membeli. Dan selain itu juga banyak oknum yang berusaha untuk menumpuk masker sehingga di situ terjadi kelangkaan. Nah, sekian jawaban dari Ibu. Apakah cukup, Mas Andi? Cukup, Bu. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang bertanya, Ibu tanya ya sama kalian. Menurut kalian, apa solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM seperti pada di video ini? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ariana. Caranya dengan penghematan penggunaan BBM, Bu. Misalnya kalau mau ke tempat yang dekat, sebaiknya jalan kaki saja. Ya, bagus sekali. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Ya. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi kita bisa menggunakan kendaraan umum karena kan sekarang juga sudah banyak kendaraan umum yang dapat kita jumpai. Selain itu, dengan menggunakan kendaraan umum, kita juga membantu untuk menghemat energi. Seperti itu, Ibu. Ya, benar sekali. Ibu tayangkan video ini, harapannya anak-anak sebagai seorang pelajar harus senantiasa untuk melakukan penghematan energi. Bukan hanya penghematan BBM, ada juga penghematan listrik, air, dan sebagainya. Nah, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan. Dengan penghematan energi ini, anak cucu kita dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Oke, sebelum masuk ke materi,
Ibu ingin salah satu murid Ibu untuk bahan bakar minyak membacakan atau BBM bersubsidi. tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, apakah ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan sebagai permasalahan ekonomi manusia dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, menganalisis kelangkaan dan kebutuhan sebagai permasalahan ekonomi dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, memecahkan masalah kelangkaan dan kebutuhan sebagai permasalahan ekonomi dengan memberikan solusi terbaik menurutnya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil telaah terkait kelangkaan dan kebutuhan sebagai permasalahan ekonomi. Baik, terima kasih Mbak Mulia. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membuat mind map. Nah, pada hari ini Ibu mau 2 perwakilan kelompok saja untuk mempresentasikan. Ibu harapkan dalam mempresentasi kalian bisa berdiskusi. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok untuk membuat mind map. Nah, pada hari ini Ibu mau 2 perwakilan kelompok saja untuk mempresentasikan. Ibu harapkan ada diskusi ya di sini. Silakan untuk kelompok yang mau presentasi bisa mengajukan diri. Silakan. Saya, Bu. Baik. Untuk Mbak Mulani dari kelompok 2 ya, bentar Ibu share screen kan. Baik, Bu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mulia Kusuma, kemudian Emilia Alia, Launia Azeri, Rania Kusuma, dan Aisyah Sahlan. Saya akan mempresentasikan mengenai kebutuhan manusia. Jadi, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Kemudian kebutuhan manusia menurut intensitasnya itu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer sendiri adalah kebutuhan utama manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya, agar kehidupannya dapat berjalan dengan layak. Kebutuhan ini dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang tidak mendesak dan untuk memenuhinya dapat dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti ada buku, tempat tidur, kendaraan pribadi, dan yang lainnya. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap barang mewah dan untuk memenuhinya dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kemudian kebutuhan manusia menurut sifatnya itu terdapat kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu sendiri merupakan jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti pakaian, makanan, obat-obatan, dan yang lainnya. Kemudian ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan untuk rohani atau kejiwaan manusia. Selanjutnya, kebutuhan manusia menurut subjeknya. Itu ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut antara lain ada jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Kemudian kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Oke, baik, sekian presentasi dari saya.
Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya, Bu. Silakan Mbak Heliana. Saya Herliana Nandakusuma ingin bertanya. Jelaskan kembali apa yang disebut dengan kebutuhan tersier dan sebutkan contohnya apa saja. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin langsung menjawab pertanyaan dari Herliana ya. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang dipenuhi bila kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Tujuannya itu sebagai pamer kekayaan. Jadi contohnya itu seperti perhiasan dan rumah megah. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya akhiri presentasi dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu Kamilia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya, Ibu ingin satu volunteer lagi. Kelompok, silakan siapa yang mau presentasi? Saya, Bu, kelompok 4. Baik, kelompok 4 ini keinginan atau alasan ya untuk materinya? Ya, Ibu, kegiatan ekonomi. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, silakan ke kelompok 4. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, mewakili kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Febriani, ada Nur Indah Utami, ada Ima, ada Isti, Mela, dan juga ada Azif. Saya akan mempresentasikan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Keinginan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu antara lain sebagai berikut. Ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna. Nah, kegiatan produksi ini, untuk melakukan kegiatan produksi, sebagai seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu ada what, yaitu barang-barang apa saja yang akan dihasilkan, dan barang-barangnya apa saja, ini yang berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Yang kedua itu ada how, bagaimana. Bagaimana untuk memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen. Yang ketiga itu ada whom, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Nah, yang kedua ini ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya tas yang akan dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Ya, kegiatan produk distribusi itu ada 3, yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyalurannya langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua itu distribusi semi langsung, yang dimaksud dengan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Dan yang ketiga itu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung itu sistemnya distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Dan yang terakhir itu ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu meliputi kegiatan ekonomi rumah tangga yang dimaksud itu terdiri, biasanya kalau keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Dan yang kedua itu ada kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan juga modal. Dan yang ketiga itu ada kegiatan ekonomi negara. Tujuan dari konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk mempengaruhi atau melayani kebutuhan masyarakat dan disetujui oleh DPR. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya izin bertanya, Mbak. Baik, Mas Andi.
mungkin saya belum terlalu jelas mengenai apa namanya, siapa saja yang dapat melakukan kegiatan distribusi, lalu tujuan sebenarnya dari distribusi itu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Baik, akan saya coba jawab. Kalau kegiatan distribusi itu bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga perantara. Dan orang atau lembaga perantara distribusi itu disebut dengan distributor. Nah, kalau tujuan distribusi yaitu yang pertama menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, yang kedua itu kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi, dan yang terakhir itu agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Apakah ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Bu Guru kami. Baik, terima kasih kepada dua perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan dan turut aktif dalam berdiskusi. Nah, untuk memperkuat hasil mind map yang telah dipresentasikan, Ibu akan menjelaskan lebih mendalam mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama di sini ada kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia semakin banyak. Demikian barang-barang dan jasa serta sumber alam lain jumlahnya terbatas. Sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain ini tidak sama. Beberapa daerah ada yang tersedia secara melimpah dan ada yang tersedia secara dikit. Nah, maka akan terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan. Siapa yang tahu contoh interaksi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain? Siapa yang tahu? Oke, kalau belum pada tahu, jadi contoh interaksi yaitu antara desa dengan kota, di mana di desa ini sangat berlimpah sumber daya alam, sedangkan di kota ini lebih ke produksi, jadi dari barang mentah ke desa ini akan disalurkan ke kota. Nah, dari kota ini akan menjadi barang jadi, yang selanjutnya akan disalurkan lagi kepada desa, seperti itu. Selanjutnya, kelangkaan ini dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan masalah ekonomi. Nah, selanjutnya kebutuhan manusia. Kebutuhan apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan wajib atau dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada 4 jenis kebutuhan. Ada menurut intensitasnya, sifatnya, waktu penggunaan, dan subjeknya. Kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Jadi ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini sepertinya nggak asing nih bagi kalian. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan mengenai apa itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Silakan. Saya, Bu, Silakan. kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, Bu. Misalnya pakaian, makanan, dan tempat tinggal gitu. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali, Mbak Ocha. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan penunjang setelah memenuhi kebutuhan primer. Contohnya seperti hiburan. Oke, bagus sekali. Yang terakhir ini kebutuhan tersier. Saya, Bu. Ya, silakan. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang bersifat mewah, dan contohnya itu kayak perhiasan atau mobil-mobil mewah. Oke, anak-anak Ibu sudah pintar semuanya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Bentar guys, macet lagi. Sorry, bentar.
Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik. Dan yang kedua ada kebutuhan manusia masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini pemenuhannya dilakukan secara individu dan tidak sama dengan satu orang dengan orang lainnya. Contohnya di sini misal mobil pribadi, kendaraan pribadi itu termasuk kebutuhan individual. Dan yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya di sini yaitu fasilitas umum seperti jembatan atau kendaraan umum, bis, itu termasuk kebutuhan kelompok. Selanjutnya, faktor. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Silakan. Silakan, siapa yang mau membantu membacakan? Kalau enggak, Ibu tunjuk nih. Oke, Mbak Mulia, silakan membacakan. Oke, baik, Bu. Jadi, faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan, yang pertama ada jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Oke, terima kasih Mbak Mulia. Nah, ini kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau menjelaskan kesimpulan pada pagi hari ini? Silakan. Ya, Bu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, mulai dari pengertian kelangkaan dan juga jenis-jenis kebutuhan, Ibu. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kelangkaan itu dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan yang tidak terbatas, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali untuk tadi Mbak Ais dan Mbak Tami. Ibu akan menambahkan sedikit ya, untuk kelangkaan ini dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia ini tidak sebanding dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan tadi ada beragam jenisnya, ada berdasarkan intensitasnya, waktunya, sifatnya, dan subjeknya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Oke. Untuk menguji kemampuan kalian, Ibu sudah menyiapkan kuis dari Quizizz yang berjumlah 5 soal. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan kuis. Ibu beri waktu 8 menit ya. Untuk link sudah Ibu tautkan di room chat, silakan bisa diakses. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke. Silakan bisa mengerjakan.
Nah, udah selesai semua kah? Sudah, Bu. Oke. Baik, karena pembelajaran hari ini selesai, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Silakan kalian bisa mempelajari. Nah, karena pembelajaran sudah berakhir, maka kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Selalu sehat dan tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.